Assalamualaikum sob, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview dan unboxing nih Funtech GP11 Shooter. Jadi ini adalah gamepad yang serba apa ya, jadi bisa untuk Android, bisa untuk PC, bisa untuk STB Android, dan ini adalah spesifikasinya. Jadi untuk USB kabelnya ini lumayan panjang ya. Terus tombolnya ada 14 buah dan ini support getar. Jadi kalau main game yang nabrak, misalkan balap mobil, bahkan saya pakai di PES 2020 pun juga getar ya. Untuk tampilan depannya seperti ini kardusnya, dan di sini bisa terlihat ya, bisa untuk PC bahkan PS3 juga. Terus di sini ada versi dual mode, jadi ada tombol tengahnya nanti tuh yang tulisan mode itu bisa untuk mengganti-ganti versinya. Terus kemudian kita coba buka dulu ya dalamnya seperti apa. Oke, jadi di sini masih dilapisi plastik ya, depan belakang ada plastiknya. Jadi memang terlihat ya bagus sih, ada pelindungnya, berkesan gitu tuh. Terus ini ada seperti panduannya ya, buku panduan. Dan ini adalah sticknya. Nah, ini adalah tombol-tombol bagian tengahnya. Ini 1, 2, 3, 4 itu fungsinya untuk merubah misalkan dari Android ke PC ke PS3. Tapi selama ini sih otomatis sob, jadi nggak perlu di setting-setting. Ini sudah otomatis, dia mendeteksi sendiri di saat kita colok. Jadi tinggal plug and play aja sob-sobat, tinggal langsung pakai aja. Terus warnanya ada beberapa pilihan sih kemarin, tapi saya random aja sih. Terus tampilan belakangnya seperti ini. Ini untuk kabelnya panjangnya 2 meter ya. Oke, kita buka aja nanti biar bisa kita cek sekalian, kita tes di gamenya. Mungkin bagi bagian sobat SPD sudah pernah melihat saya pakai game ini ya, pakai stick yang itu untuk main game di STB Android. Oke, untuk masalah R2 L2 ya, kalau bahasa PS itu. Ini kalau misalkan untuk ngegas, kita tekan sedikit itu udah jalan mobilnya, jadi jalannya lebih lambat. Dan kalau kita tekannya lebih kencang, itu gasnya lebih kencang. Jadi dia ada semacam pengaturan. Jadi enak kalau misalnya mau ngerem sedikit juga bisa tekan ini, kalau misalnya ngerem pakem tekan ini. Jadi ini seperti ada kalibrasinya, bagus sob. Nggak langsung hanya satu mode ke R1 tak tok ya, tapi ini punya settingan sendiri. Terus untuk tombolnya ini seperti Xbox ya, tampilannya Xbox. Mungkin yang biasanya kan ini ketuker ya kalau PS. Tapi saya memang dari dulu walaupun analognya di tengah, kalau main PS2 atau PS3 ya itu tetap saya pakai analognya di tengah. Jadi ini hanya tempatnya aja terbalik, fungsinya sama. Oke, mungkin langsung aja kita coba untuk main game di PC dulu ya. Oke, komputernya langsung ngebaca. Oke, jadi ini langsung auto install ya. Kalau di PC itu langsung detect, dan ini biasanya kalau tombol 1 dan tombol 2 nyala ya. Ini artinya sticknya terdetek Xbox di PC. Jadi enak, udah bisa langsung main game apapun tanpa perlu setting-setting joysticknya lagi. Oke sob, jadi untuk gasnya biasanya game itu pakai ini ya. Ini kalau ini kita tekan pelan seperti ini, maka mobil akan jalannya pelan. Jadi bisa disesuaikan kecepatan. Tapi kalau kita tekan kencang, nah otomatis dia langsung ngebut sob. Terus kita kendorin dikit dia akan pelan. Jadi enak nih kalau di saat belokan kita nggak harus benar-benar lepas gas, tapi bisa mengurangi gas dari sini. Termasuk remnya juga nggak harus terlalu pakem. Pencet ini remnya kalau ditekan kenceng ya langsung otomatis pakem yang ini ya. Oke, untuk mundurnya juga sama, dia nggak harus kenceng. Jadi bisa di setting kebutuhannya dari tombol ini. Oke, untuk game ini sih cukup nyaman ya. Kalau untuk dialognya saya tetap lebih nyaman menggunakan analognya. Terus kalau untuk di stick lain ya saya kurang tahu ya, kalau misalkan untuk stick analog. Nah, ini getar. Ini getar sob. Di saat nabrak ini getar. Jadi getarnya entah kanan kiri atau bagaimana, tapi saya buat main PES juga itu sama getar juga. Jadi di sini ada PES, yuk kita coba game yang lain ya. Masih di PC. Oke, kita coba untuk main game bola. By the way, ini kalau kita di sliding ya, ini PES 2020. Sticknya juga berasa getarnya sob. Terus semuanya sih nyaman. Mungkin yang bagi belum terbiasa nggak pakai analog ya butuh penyesuaian. Cuma kalau saya pribadi ya sudah nyaman. Memang dari dulu saya selalu pakainya analog. Jadi ini juga tanpa perlu setting-setting stick lagi. Ini semua lancar ya sob. Terus untuk sticknya sih lumayan enak karena dibentuknya begini ya, ke dalam. Jadinya di saat kita neken tangannya nggak sakit, nggak berbekas kayak biasa kita main ya. Biasanya kan tangannya pada berbekas tuh, pada merah gitu kayak mainan stick abal-abal tuh.
Nah kalau ini kita nyaman. Oke, nanti abis ini kita coba satu game lagi, Assassin's Creed ya. Oke sob, ini saya sedang bermain game Assassin's Creed ya sob. Kalau menurut saya sih cukup nyaman sih, nggak ada kendala ya. Jadi ya rekomendasi aja sih kalau misalkan untuk nggak mau repot, walaupun sebenarnya satu stick ini kita bisa dapat dua ya kalau memang pingin irit gitu. Tapi di stick ini ya kita cuma dapat satu. Oke, oh iya ada satu game lagi yang lupa, yaitu Tomb Raider. Saya juga menggunakan stick ini untuk bermain Tomb Raider. Oke, saat ini saya sedang dalam game Tomb Raider ya. Jadi sama sob fungsinya. Saya juga mainnya pakai stick ya. Terus selain itu di sini juga bisa ditekan nih tombol ini dan tombol ini. Jadi R3 L3 ya. Oke, jadi nyaman sob. Karena memang sudah terbiasa mungkin ya. Karena dari dulu saya pakainya stick ini. Oke. Cuman ya kalau di saat serangan hewan liar memang agak susah sob di sini. Karena itu kan harus ngincer tepat banget ya. Jadi beberapa lokasi ya saya harus pakai mouse untuk ngincer, misalkan headshot seperti itu sob. Oke, mungkin sekarang kita coba yang versi Android ya. Oke, di sini saya pakai STB Android sob. Jadi kita colok dulu sticknya. Jadi sobat bisa lihat di sini ini pindah ya modenya ke nomor 3 dan 4, ini artinya buat Android. Dan ini juga bisa untuk mengendalikan tuh. Pertama kita coba game Androidnya dulu. Ini sudah saya install Beats Buggy Racing. Kalau untuk stick ini ditaruh di HP ya, HP Android itu butuh konverternya. Jadi pakai apa tuh namanya konverternya biar menjadi USB yang mini itu bisa sob. Sudah pernah saya coba juga waktu itu main PUBG. Sayangnya nggak semua sticknya berfungsi ya. Jadi misalkan untuk lari kayak Free Fire juga udah pernah saya coba. Jadi ada beberapa mungkin karena keterbatasan tombol ya jadinya nggak ada, atau mungkin harus dikombinasi, itu saya juga kurang tahu ya. Dan ini untuk gasnya juga sama, pakai R2 ya di sini. Rata-rata sih kalau untuk game itu stick ini menggunakan R2. Ini ada satu lagi yang ingin saya coba, yaitu untuk PSPD sebagai bonus ya. Oke, ini setidaknya sobat sudah bisa lihat ya. Cukup nyaman menggunakan stick ini, dan untuk jangka lama juga nyaman karena bentuk tombolnya bagus nih. Jadi nggak menekan ke atas. Oke sob, ini sebagai bonus saya ingin main game PSP atau PlayStation Portable pakai stick ini ya. Ini juga tanpa setting ya, kita bisa langsung mainkan. Oke, mungkin bagi teman-teman ada yang pingin install game ini sudah ada tutorialnya ya di video selanjutnya. Sobat bisa cek juga di atas ini. Jadi kalau misalkan sobat mau install langsung aja ke TKP. Kita langsung cek aja nih gimana rasanya mainnya. Oke, kita langsung coba aja gimana rasanya main game PSP pakai stick ini. Jujur aja, ini saya walaupun udah nyobain PES 2020 di PC ya, beneran deh, bukan nyaris sih, ya setidaknya mirip dari gameplaynya, itu nyaman sob, itulah uniknya. Wow, kejauhan. Jadi kalau saya pribadi ya nggak mau pusing ya, daripada setting-setting stick lama nanti keburu kesel duluan, main belum selesai gitu kan. Mendingan langsung aja beli stick yang udah support, jadi nggak pakai pusing mau pindah mana-mana aja, langsung bisa pakai sob. Oke, jika video ini menambah wawasan sobat silahkan di like ya, dan yang belum subscribe segera subscribe channel Fish TV ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.